Komposisi dan fungsi inverse. Fungsi komposisi adalah gabungan dari dua fungsi, yaitu fungsi f dalam kurung x dan g dalam kurung x yang disimbolkan dengan O. Sementara itu, inverse memiliki arti kebalikan. Jadi, fungsi inverse artinya fungsi kebalikan. Fungsi komposisi adalah ketika ada dua fungsi yang digabungkan secara berurutan, maka akan membentuk sebuah fungsi baru. Apa itu fungsi komposisi dan rumusnya? Fungsi komposisi adalah penggabungan dua fungsi f dalam kurung x dan g dalam kurung x yang disimbolkan dengan O. Rumus fungsi komposisi biasa dilambangkan dengan O, yang kemudian bisa dibaca sebagai komposisi maupun bundaran. Fungsi baru yang dapat membentuk dari f dalam kurung x dan g dalam kurung x adalah 1. FOG dalam kurung X artinya G dimasukkan ke F. Yang kedua yaitu GOF dalam kurung X artinya F dimasukkan ke G. Fungsi tunggal tersebut merupakan fungsi yang dapat dilambangkan dengan huruf FOG atau juga dapat dibaca fungsi F bundaran G. Fungsi FOG adalah fungsi G yang dikerjakan terlebih dahulu kemudian dilanjutkan dengan F. Sedangkan untuk fungsi GOF dibaca fungsi G bundaran F. Jadi, GOF adalah fungsi dengan F dikerjakan terlebih dahulu daripada G. Misal F dan G, dua fungsi sembarang fungsi komposisi GOF, terdefinisi jika daerah hasil F merupakan himpunan bagian dari daerah asal G. Sementara itu, sifat-sifat fungsi komposisi dapat dilihat melalui yang pertama yaitu FOG dalam kurung X sama dengan GOF dalam kurung X. Yang kedua yaitu FO dalam kurung GOH dalam kurung X sama dengan FOG dalam kurung OH dalam kurung X. Tujuan dari komposisi. Tujuan utama dari komposisi adalah untuk mengarahkan mata pemirsa ke subjek utama atau pesan yang ingin disampaikan oleh fotografer serta untuk menciptakan kesan yang kuat atau emosional. Apa itu fungsi inverse? Fungsi inverse adalah fungsi kebalikan, yaitu suatu fungsi yang berkebalikan dengan fungsi asalnya. Jika fungsi umumnya adalah f, maka fungsi kebalikannya adalah f kurang 1. Fungsi f memiliki fungsi inverse f kurang 1. Apabila f adalah satu-satunya fungsi dan fungsi bijektif, perlu diketahui bahwa fungsi bijektif ditempatkan saat jumlah anggota domainnya sama dengan jumlah anggota kodomain yang dimiliki. Domain merupakan daerah asal dan kodomain merupakan daerah hasil. Hal ini menjadikan fungsi f pemetakan dari A ke B menjadikan fungsi inverse berupa f pemetakan dari B ke A. Umumnya tidak ada dua atau lebih domain berbeda yang dipetakan dalam kodomain yang sama. Perlu diketahui juga bahwa setiap kodomain pasti memiliki pasangan di domain. Bagaimana cara mencari inverse? Untuk mencari inverse sendiri ada beberapa tahapan yang bisa dilakukan dengan mengubah bentuk Y sama dengan F dalam kurung X menjadi bentuk X sama dengan F dalam kurung Y. Tuliskan X sebagai F-1 dalam kurung Y sehingga F-1 dalam kurung Y sama dengan F dalam kurung Y. Ganti variabel Y dengan X sehingga didapat rumus fungsi inverse F-1 dalam kurung X. Ada 3 langkah untuk menentukan fungsi inverse, yaitu 1. Ubahlah bentuk Y sama dengan F dalam kurung X menjadi bentuk X sama dengan F dalam kurung Y. 2. Tuliskan X sebagai F-1 dalam kurung Y sehingga F-1 dalam kurung Y sama dengan F dalam kurung Y. 3. Ubahlah variabel Y dengan X sehingga diperoleh rumus fungsi inverse F-1 sama dengan X. Contoh yang bisa dituliskan ketika F fungsi yang memetakan X ke Y sehingga bisa langsung dituliskan menjadi Y sama dengan F dalam kurung X,
maka f-1 merupakan fungsi yang memetakan y ke x ditulis x sama dengan v-1 dalam kurung y. Dapat dimisalkan fungsi f adalah a, b fungsi bijektif pada posisi seperti ini. Fungsi f adalah fungsi yang menggabungkan pada masing-masing elemen b yang masih tepat satu elemen dengan a. Ketika fungsi f ditanyakan dengan f-1 maka menjadi sebagai berikut. f-1 bagi b anak panah a maka akan menjadi y sama dengan f dalam kurung x anak panah x sama dengan f-1 dalam kurung y. Pengertian vektor. Menurut vektor, yang dimaksud dengan vektor adalah hasil karya grafis, gambar, digital yang terdiri dari titik dan garis dengan posisi tertentu yang terkoneksi satu sama lain melalui perhitungan matematika. Perhitungan matematika dari titik, garis, dan arah inilah yang akan membentuk gambar. Suatu vektor dapat digambarkan sebagai ruas garis berarah dengan panjang ruas garis menyatakan besar vektor dan arah ruas garis menyatakan arah vektor. Sebuah vektor dapat dinotasikan dengan beberapa ketentuan. Di antaranya, 1 huruf kecil bercetak tebal, misalnya UFW. 2. Satu huruf kecil dengan garis bawah, misalnya seperti ini. 3. Satu huruf kecil dengan bertanda panah di atasnya, misalnya seperti ini. 4. Dua huruf kapital yang menunjukkan ruas garis berarah. Ruas garis dari titik A ke titik B dapat dilambangkan dengan AB atau sebaliknya. Definisi dari vektor sendiri adalah ruas garis berarah. Maka, bentuk dari vektor bisa kamu lihat pada gambar vektor berikut ini. Nah, setelah kalian amati gambar vektor di samping, kedua vektor tersebut mempunyai panjang vektor dan arah yang sama, meskipun letaknya berbeda. Jenis-jenis vektor. Vektor ternyata terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu 1. Vektor 0, suatu vektor yang panjangnya 0 dan tidak memiliki arah vektor yang jelas. 2. Vektor posisi, suatu vektor yang posisi titik awalnya di 0 dalam kurung 0,0, sedangkan posisi titik ujungnya di satu titik tertentu dalam kurung selain titik 0. 3. Vektor satuan, suatu vektor yang panjangnya satu satuan. 4. Vektor basis, suatu vektor yang panjangnya satu satuan tapi arahnya searah dengan satu koord. Vektor pada bidang R2. Kita lanjut yuk, karena vektor merupakan salah satu bagian dari geometri, berarti vektor dapat digambarkan pada sebuah bidang R2 atau sebuah ruang R3. Kalau vektor berada pada bidang, maka akan dinyatakan dalam dua sumbu koordinat, yaitu sumbu negatif X dan sumbu negatif Y. Sedangkan, vektor yang berada pada ruang R3 akan dinyatakan dalam tiga sumbu koordinat, yaitu sumbu negatif X, sumbu negatif Y, dan sumbu negatif Z. Panjang vektor pada bidang. Sesuai dengan pengertiannya, vektor memiliki panjang tertentu. Nah, untuk menentukan panjang suatu vektor pada bidang R2, kamu bisa menggunakan rumus berikut ini. Operasi vektor pada bidang. Operasi pada vektor tidak jauh berbeda dengan operasi aljabar loh. Operasi vektor pada bidang meliputi penjumlahan, pengurangan, perkalian vektor dengan skalar, dan perkalian dua vektor. Penjumlahan vektor dalam penjumlahan dua vektor secara geometri. Terdapat dua macam cara penjumlahan yang bisa digunakan, yaitu yang pertama cara segitiga dan cara jajar genjang. Namun, secara aljabar, penjumlahan vektor hanya menjumlahkan koordinat titik pusat vektor dengan titik ujungnya. 2. Pengurangan vektor.
Pengurangan dua vektor pada dasarnya sama dengan penjumlahan kedua vektor. Namun, secara geometri yang membedakan adalah terdapat salah satu vektor yang memiliki arah berlawanan sehingga bernilai negatif. Sedangkan secara aljabar hanya mengurangi titik-titik pada koordinat vektor. 3. Perkalian vektor dengan skalar. Perkalian antara vektor dengan skalar adalah hasil kali suatu bilangan skalar K dengan sebuah vektor A.